Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Kalau tetangga kan masih pada tidur, akhirnya mama datang jelang berapa hari, kayaknya 2 hari sebelum lahiran. Diceritain juga ininya, bidannya. Kenapa bidan itu bisa nerima VBAC? karena bidannya itu didampingi sama dokter. Karena kan bukan kewenangan bidan sebenarnya kalau buat nanganin VBAC, karena kan beresiko kan. Jadi harus syaratnya didampingi oleh dokter. Nah, dia tuh udah banyak kerja sama dokter lah. Iya. Nah, akhirnya tuh mulai yakin nih, bismillah udah ada dokternya juga. Dia juga emang pernah sebelumnya nanganin VBAC juga. Jadi bismillah deh gitu. Dan sebelum itu sebenarnya kita udah persiapan dulu, karena kan ini jadi momen yang paling penting, paling menegangkan nanti kan, dan paling yang kita tunggu-tunggu juga. Yang tadinya kita di awal sesar, ini kan mau nyoba normal nih, jadi persiapannya harus lebih matang lagi ketimbang waktu persiapan lahiran anak pertama. Jadi banyak kita cari masukan-masukan dari teman, dari orang tua, minta doanya juga, dan ada beberapa saran yang kita laksanain waktu itu. Di antaranya adalah dari Kurma dulu teman yang lain, ya, ada dari Coba asupan kurma itu untuk Perangsang alami. perangsang alami, dan juga untuk apa, biar ada tenaga juga, ya tetap banyakin jalan, makanan Yoga, harus dijaga ya. Terus ada juga teman nyaranin untuk istri minta maaf ke orang tua, dan juga suami minta untuk dimaafkan segala kesalahannya, jangan sampai ada unek-unek, ada kesalahan yang belum dimaafkan di dalam hatinya. Jadi istri sekiranya bisa ngelaksanain lahiran ini dengan tenang, tanpa beban gitu loh. Namanya ridho, ikhlas, jadi bisa lebih enteng ngejalaninnya gitu. Kiranya tidak ada kesalahan yang bikin memperhambat proses persalinan gitu kan. Ya, Khawatirnya kita punya salah sama orang tua nggak ridho, terus akhirnya pas kita lahiran dipersulit sama Allah lahiran gitu. Jadi kita juga nyoba waktu itu kan, ada mama malam-malam, terus suami ingetin minta maaf ke mama. Ya itu salah satu tips dari kita ya buat kalian yang mau nyoba VBAC. Terus ada juga zikiran. Sebenarnya untuk ngebangun mindset supaya kita tuh benar-benar ngerasa dibantu sama Allah. Itu zikirannya Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Nah, itu dibaca bisa di sepanjang perjalanan, menjelang lahiran, kontraksi. Jadi emang ngebantu, karena ini juga sih kayak dia pengalihan gitu ya. Jadi kan kontraksi kan sakit, jadi pas baca itu kan jadi kita fokus ke ucapan kehafalan kayak gitu loh. Jadi waktu anak pertama kita emang sebelumnya pernah dibacain pas lagi hamil. Maksudnya lebih sering kita ucapkan anak kedua ini ketimbang anak pertama. Ditiupkan juga di perutnya gitu. Kalau anak pertama waktu itu kita jarang banget. Anak keduanya lebih sering tuh dibaca. Jadi malam-malam waktu itu jam 12 malam mulai terasa kontraksi. Setengah 12 sampai jam setengah 1 gitu. Iya. Pecah ketuban dulu tuh. Oh iya, sempet pecah panik ketuban. gitu ya. Pas suami lagi tidur pecah Iya. ketuban, terus kayak aduh ini bangunin gak ya? Terus tapi udah makin ngerembes, takutnya kan bahaya ya buat mencoba lahiran VBAC. Kita akhirnya ngebangunin suami tuh, terus ngebangunin mama. Jadi siap-siap. Perjalanan malah langsung jam berapa sih? Setengah 2 ya? 3. Iya. Dan itu ini buat suami juga nih. Suami kalau bisa jangan panik, tetap tenangin istri. Istrinya juga jangan panik. Ya, istrinya jangan panik, karena kunci dari lahiran ini, pembukaannya biar sampai nambah terus sampai lengkap, itu kuncinya itu tenang. Jadi kalau kitanya panik, itu si jalan lahir jadi malah nggak rileks, malah pembukaannya nanti lama. Jadi usahakan harus tenang supaya nanti si jabang bayinya itu bisa cari jalan lahir itu, ibaratnya ngebukanya tuh makin besar gitu loh. Itu jadi waktu itu Mas sempat nahan-nahan berangkatnya, nggak langsung yang buru-buru gitu loh. Kita juga siap-siap kan. Ya itu kayak siap-siap, tapi dokumen apapun. waktu itu sempat salat dulu kan, istri siap-siap lah barang-barang Sambil main tuh nyiapin, sambil main jimbol, jalan-jalan. Nah akhirnya dari bangunin setengah 1 ya, setengah 3 baru jalan tuh. Iya. Itu emang sengaja Mas waktu itu pengen nenangin aja gitu loh, jangan sampai panik gitu loh. Dicoba untuk ditahan, karena waktu anak pertama sebenarnya dapat saran dari nenek waktu itu kan, untuk anak pertama kalau pas mulas kontraksi coba agak ditahan dulu, jangan langsung ke bidan, karena khawatir kalau kelamaan di bidan seringnya nggak sabar bidannya, dan kitanya juga panik biasanya kalau di sana, yang akhirnya ya ada aja kendalanya gitu. Tapi
usahakan waktu itu kata nenek banyakin di rumah, artinya ditahan dulu berangkat ke bidan kalau memang udah mules banget gitu. Kalau Iya. udah pembukanya tuh bener-bener mulesnya udah bener-bener mules, sakit udah mungkin pembukanya udah besar gitu loh, baru itu berangkat. Cuman ini kan posisi pas waktu anak pertama kan baru pertama kali ngerasain kontraksi kan, Iya. jadi kayak kaget dan juga kurang bisa menahan cara mengelola gimana sih kontraksi biar nggak sakit gitu tuh. Iya. Karena kan anak kedua kan akhirnya bisa belajar dari yang pertama kan. Kalau anak pertama sekalipun kayak udah sering baca artikel, baca video konten kayak gitu, kayak dilaksanain pas lagi mulus tuh nggak akan keinget gitu karena saking sakitnya kan. Iya. Jadinya kita waktu ngerasain kayak sakit nggak bisa tidur atau apa, benar-benar ngerasanya kayak udah nggak kuat, akhirnya kesana pembukaan 3 terus Yang ditungguin karena udah malam-malam, katanya udah tunggu di sini aja. Jadi udah kehabisan tenaga duluan. Nah kita di sana ini juga kan karena kurang ilmu ya, jadi akhirnya kita pas waktu aku lagi sakit kontraksi kayak gitu kebanyakan tiduran duduk karena mungkin emang nggak ada pendamping, cuma suami doang kan, jadi kayak ngerasa sunyi sepi juga kan, nggak yang ditemenin sama bidan ataupun apa, jadi kita juga yang tiduran duduk, pengen jalan sakit tiduran lagi, jadi Iya. buat makan aja bahkan nggak makan Iya, kan. makan aja waktu itu kayaknya cuma tempe doang berapa suap deh. Iya, Artinya tempe memang atau roti. jadi nggak ada tambahan tenaga gitu loh dari makanan itu. Jadi tips yang buat mau lahiran normal mungkin lebih ke ini kali ya, kayak makan tetap harus makan, minum gitu. Sakit apapun udah paksain Usahain makan biar ada gitu. tenaga gitu ya. Kalau enggak dibikin jalan-jalan dulu ya kan, jalan-jalan kemana gitu, keluar klinik bidannya atau di rumah jalan-jalan kemana. Terus makan tuh. Terus kuncinya jangan langsung gampang ke bidan karena pasti beda kan suasananya. Jadi mending di rumah lebih Iya, relax, lebih tempat nyaman. sendiri, tempat Di sana ditambah. pasti nggak nyaman di sana. Terus lanjut lagi anak kedua, karena kita udah belajar dari kelahiran anak pertama,